Kemenangan-kemenangan Daud. Beberapa waktu kemudian, Daud mengalahkan orang Filistin dan menundukkan mereka. Daud lalu mengambil kendali pemerintahan dari tangan orang Filistin. Ia juga mengalahkan orang Moab. Ia menyuruh mereka berbaring di tanah dan mengukur mereka dengan tali. Ia mengukur 2 kali panjang tali untuk yang akan dibunuh dan 1 tali penuh untuk yang dibiarkan hidup. Begitulah orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud mengalahkan Hadadeser bin Rehob, Raja Soba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya atas sungai Efrat. Dari dia Daud menawan 1.700 tentara berkuda dan 20.000 tentara berjalan kaki. Daud lalu menyuruh memotong urat keting semua kuda kereta, tetapi menyisakan 100 ekor kuda kereta. Orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser, Raja Soba, tetapi Daud menewaskan 22.000 orang dari antara orang Aram itu. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di wilayah orang Aram di Damsyik. Orang Aram takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Sesudah itu, Daud mengambil perisai-perisai emas yang dipakai oleh para abdi Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dari Betah dan Berotai, kota-kota Hadadeser, Raja Daud mengambil banyak sekali tembaga. Ketika Toi, Raja Hamat, mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh tentara Hadadeser, Toi mengutus Yoram putranya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan mengalahkannya. Sebab Hadadeser ini sering berperang dengan Toi. Yoram membawa pula barang-barang perak, emas, dan tembaga. Barang-barang ini pun dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama perak dan emas yang telah dikhususkannya dari segala bangsa yang ditaklukkannya, dari orang Aram, orang Moab, Bani Amon, orang Filistin, orang Amalek, dan dari jarahan yang diambil dari Hadadeser bin Rehob, Raja Soba. Demikianlah Daud mendapat nama. Ketika pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom takluk kepada Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Pejabat-pejabat Daud. Demikianlah Daud memerintah atas seluruh Israel. Daud menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Seruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam kerajaan. Seraya menjadi sekretaris kerajaan. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Putra-putra Daud menjadi imam. Kasih setia Daud pada Mephiboset. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan? Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata raja, "Tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Lalu kata Siba kepada raja, "Masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya." Raja bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Hamba tuanku."
Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan kau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Lalu Mephiboset sujud dan berkata, "Apalah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, "Semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya, supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Siba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Siba kepada raja, "Hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Demikianlah Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Siba adalah hamba Mephiboset. Jadi Mephiboset tinggal di Yerusalem sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang. Kemenangan-kemenangan Daud. Beberapa waktu kemudian, Daud mengalahkan orang Filistin dan menundukkan mereka. Ia lalu merebut Gad dan kota-kota kecilnya dari tangan orang Filistin. Daud juga mengalahkan orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud mengalahkan Hadadeser, Raja Soba, dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya atas sungai Efrat. Daud merebut darinya 1.000 kereta, 7.000 orang tentara berkuda, dan 20.000 orang tentara berjalan kaki. Daud lalu menyuruh memotong urat keting semua kuda kereta, tetapi menyisakan 100 ekor kuda kereta. Orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser, Raja Soba, tetapi Daud menewaskan 22.000 orang dari antara orang Aram itu. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di wilayah orang Aram di Damsyik. Orang Aram takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Sesudah itu, Daud mengambil perisai-perisai emas yang dipakai oleh para abdi Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dari Tibat dan Kun, kota-kota Hadadeser, Daud mengangkut banyak sekali tembaga yang dipakai Salomo untuk membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika Tou, Raja Hamat, mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh tentara Hadadeser, Raja Soba, ia mengutus Hadoram putranya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan mengalahkannya. Sebab Hadadeser ini sering berperang dengan Tou. Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Barang-barang ini pun dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, dari orang Edom, orang Moab, Bani Ammon, orang Filistin, dan orang Amalek. Abisai, anak Seruya, menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom takluk kepada Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Pejabat-pejabat Daud. Demikianlah Daud memerintah atas seluruh Israel. Ia menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Seruya, menjadi panglima.
Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam kerajaan. Sausa menjadi sekretaris kerajaan. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Putra-putra Daud adalah orang-orang utama di sisi raja.